Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Akmaliananda dari kelas PGMIC dengan DIM 2101031100101 akan menyampaikan materi tentang interaksi individu dan juga alam, di mana akan membahas tentang fenomena fisik dan juga manusia. Permukaan bumi ialah tempat hidup berbagai makhluk hidup. Menurut ilmu lingkungan, permukaan bumi ialah ekosistem yang sangat luas dan dapat dibedakan atas sejumlah ekosistem yang lebih kecil. Di dalam ekosistem terdapat interaksi antar makhluk hidup dengan alam lingkungannya. Ilmu yang mempelajari tentang hubungan-hubungan interaksi tersebut dikenal dengan istilah ekologi. Apa sih itu ekologi? Ekologi ialah ilmu pengetahuan yang mengenai tumbuhan hubungan timbal balik yang dinamis antara makhluk hidup dan juga rumah tangga atau lingkungannya. Di dalam ekosistem terdapat unsur lingkungan yang saling mempengaruhi, di antaranya manusia, unsur alam hayati, unsur alam non hayati, dan juga sumber daya buatan. Terdapat 5 konsep dasar yang dapat membantu menjelaskan bagaimana interaksi dan pengaruh dari proses-proses fisik di permukaan bumi. Konsep-konsep tersebut dikenal sebagai sistem batas daya keseimbangan alam dan juga keadaan permukaan bumi. Yang dimaksud dengan sistem di sini ialah sekumpulan unsur-unsur yang berhubungan secara saling menguntungkan sehingga mereka saling mempengaruhi sebagai suatu kesatuan yang utuh. Misalnya nih, siklus hidrologi, yaitu sistem perputaran massa air di permukaan bumi. Beberapa wilayah keadaannya itu ada yang tinggi, rendah, ada yang datar bergelombang, berbukit-bukit, dan juga bergunung-gunung. Perbedaan permukaan bumi inilah yang dinamakan dengan relief muka bumi. Di daratan relief muka bumi yang kita kenal antara lain sebagai dataran rendah, dataran tinggi, lembah, gunung, lereng, dan juga bukit. Sementara di dasar samudra itu juga ada seperti paparan benua, paparan laut, pegunungan laut, dan juga lubuk laut. Ternyata ada juga ya permukaan bumi yang terdapat di dalam samudra. Selanjutnya yaitu bentang alam. Bentang alam yang terdapat di permukaan bumi yang dipengaruhi oleh beberapa pokok unsur, yaitu yang pertama ada gejala litosfer. Gejala litosfer yaitu kekuatan yang ditimbulkan oleh pembentukan tinggi rendahnya permukaan bumi seperti dataran, perbukitan, daerah bergelombang, dan juga lembah sungai yang berteras. Selanjutnya yaitu gejala atmosfer. Atmosfer yaitu kekuatan yang ditimbulkan oleh udara yang menyelimuti permukaan bumi, suhu udara, kecepatan angin, dan juga curah hujan dan iklim. Selanjutnya ialah gejala hidrosfer. Gejala hidrosfer yaitu kekuatan yang ditimbulkan oleh mata air yang ada di permukaan bumi seperti sungai dengan cabang-cabangnya, danau, dan juga lautan. Gejala biosfer yang keempat, yaitu kekuatan yang ditimbulkan oleh makhluk hidup seperti flora, fauna, dan juga manusia. Bentukan-bentukan di daratan maupun di dasar lautan disebabkan oleh tenaga pembentuk permukaan bumi yang dinamakan tenaga geologi. Nah, tenaga geologi itu sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu endogenik dan juga eksogenik. Di mana endogenik yaitu tenaga yang berasal dari dalam permukaan bumi, sedangkan tenaga eksogenik yaitu tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. Proses-proses endogenik itu dibagi menjadi beberapa gerakan, seperti yang pertama vulkanisme. Vulkanisme itu sendiri ialah proses naik atau munculnya magma ke permukaan bumi, yaitu proses terjadinya vulkanisme ini dipengaruhi oleh aktivitas magma yang menyusup ke litosfer. Jika magma hanya menyusup sebatas kulit bumi, bagian dalam atau tidak sampai keluar dinamakan instruksi magma, sedangkan penyusupan magma yang keluar sampai ke permukaan bumi disebut ekstruksi magma. Nah, selanjutnya yaitu
tektonisme. Gerakan tektonisme yaitu perubahan letak atau kedudukan lapisan kulit bumi secara horizontal maupun vertikal. Berdasarkan kecepatan gerak dan juga luas dari daerah tersebut, tektonisme dibedakan menjadi epirogenesa dan juga orogenesa. Selanjutnya yaitu gempa. Kalian pasti tidak asing dengan namanya gempa yang sering terjadi akhir-akhir ini. Gempa yaitu suatu getaran bumi yang dirasakan dan berasal dari dalam lapisan bumi. Pusat dari gempa itu disebut hiposentrum, sedangkan pusat gempa di permukaan bumi yang terletak di atas hiposentrum namanya epicentrum. Gempa dibedakan menjadi berbagai macam, seperti menurut terjadinya dan juga menurut dalamnya hiposentrum dan juga menurut intensitasnya. Menurut terjadinya gempa dapat dibagi menjadi 3, yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan juga gempa runtuhan. Gempa tektonik itu sendiri apa sih? Apa kalian tahu? Gempa tektonik itu sendiri yaitu gempa yang disebabkan oleh adanya dislokasi atau pergeseran lapisan batuan yang panjang di permukaan bumi. Yang kedua yaitu gempa vulkanik, yaitu gempa yang terjadi karena letusan gunung berapi. Selanjutnya yaitu gempa runtuhan atau guguran, yaitu gempa yang disebabkan dengan runtuhnya tanah atau dinding gua yang biasanya terjadi di daerah pertambangan. Nah, selanjutnya yaitu proses eksogenik atau proses atau tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. Itu dibagi menjadi beberapa proses, yaitu yang pertama ada pelapukan. Pelapukan yaitu proses penghancuran massa batuan baik secara fisik, kimiawi maupun biologis. Pelapukan itu sendiri dibagi menjadi berbagai macam, yaitu pelapukan mekanik atau suatu proses pelapukan batuan tanpa mengubah struktur kimiawi batuan tersebut, tetapi merupakan penghancuran bongkahan bagian-bagian yang menjadi lebih kecil. Selanjutnya yaitu pembekuan air menjadi kristal-kristal es pada celah batuan. Selanjutnya yaitu pembentukan air menjadi kristal-kristal es pada celah batuan. Selanjutnya yaitu pelapukan biologis, yaitu proses pelapukan akibat kegiatan organisme atau makhluk hidup yang kecil yang hidup di dalamnya. Selanjutnya yaitu proses kimiawi atau pelapukan kimiawi, yaitu proses pelapukan massa batuan yang disertai dengan perubahan struktur kimiawi batuan yang terlapukan. Selanjutnya yaitu erosi. Erosi, kalian tahu apa itu erosi? Erosi yaitu proses pelepasan atau pemindahan massa batuan termasuk tanah secara alamiah dari satu tempat ke tempat yang lain oleh zat pengangkut yang bergerak di permukaan bumi. Ada 3 proses utama dalam erosi, yaitu pertama, pelepasan massa batuan dari induknya yang sering disebut dengan pengikisan. Nah, yang kedua, ada proses pengangkutan massa batuan atau tanah hasil pengikisan di suatu tempat yang disebut dengan pengendapan atau sedimentasi. Selanjutnya yaitu ada pembagian dari erosi. Berdasarkan kecepatannya, erosi dibedakan menjadi erosi geologi dan juga erosi tanah. Erosi geologi itu sendiri yaitu suatu bentuk erosi di mana proses penghancuran tanah itu relatif seimbang dengan proses pembentukannya. Selanjutnya yaitu fenomena manusia atau lingkungan sosial. Fenomena ini disebabkan oleh manusia sebagai pelaku utamanya. Manusia itu yaitu pusat perhatian utama dalam geografi. Dalam arti segala aktivitas manusia itu turut mengubah bentuk permukaan bumi, seperti pemilihan tempat tinggal dan juga pembangunan infrastruktur lainnya. Pengertian dari fenomena sosial atau biasa disebut dengan gejala sosial yaitu peristiwa yang terjadi dan diamati dalam kehidupan sosial atau di sekitar kita. Seperti yang telah disebutkan di awal tadi, bahwa fenomena atau gejala sosial itu disebabkan oleh bentuk-bentuk perubahan sosial yang tidak dapat dihilangkan, namun dapat kita prediksi terjadinya.
Terdapat beberapa sebab terjadinya fenomena sosial tersebut. Nah, yang pertama ada faktor kultural, yaitu faktor yang terjadi karena komunitas dari masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor struktural, yaitu suatu keadaan yang dipengaruhi oleh struktur yang tersusun karena suatu pola tertentu. Fenomena sosial itu sendiri terjadi karena beberapa macam, yaitu karena faktor ekonomi, budaya, lingkungan alam, dan juga psikologis. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari fenomena sosial. Nah, bentuk-bentuk dari fenomena sosial itu dapat kita lihat di sekitar kita, seperti yang sering terjadi terutama di hari raya. Yang pertama itu apa? Benar, mudik. Mudik adalah suatu fenomena sosial yang sulit dihilangkan terutama di daerah Indonesia, karena pasti di hari raya banyak orang yang merantau dari luar kota itu mudik ke tempat asalnya, ke daerah desa asalnya, seperti itu. Misalnya karena kepadatan penduduk. Fenomena sosial kepadatan penduduk ini memang sangat sulit dihilangkan karena banyak anggapan bahwa pindah ke daerah yang memiliki lapangan kerja lebih banyak itu akan membuat mereka sukses. Nah, anggapan tersebut tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan lestari sampai sekarang. Kepadatan penduduk yaitu perpindahan dari satu daerah ke daerah lain, terutama terjadi di wilayah perkotaan. Hal ini terjadi karena biasanya mereka menganggap di daerah perkotaan itu banyak memiliki lapangan kerja. Selain itu, mereka menganggap akan menjadi sejahtera jika tinggal di kota. Selanjutnya, penyebab dari kepadatan penduduk itu sendiri yaitu karena tingginya angka kelahiran, kondisi alam. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur dari pemerintah yang tidak merata, pola pikir orang desa yang menganggap bahwa kota sebagai tempat mencari kesuksesan atau melakukan urbanisasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, fenomena sosial tentang kriminalitas. Nah, kriminalitas itu sendiri yaitu fenomena sosial yang terjadi karena seseorang melanggar norma atau hukum yang telah ditetapkan, yang bersifat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Selanjutnya yaitu kenakalan remaja, yaitu segala perbuatan yang dilakukan oleh remaja yang melanggar norma, hukum, dan juga etika yang berlaku di sekitar. Dari kenakalan remaja yang sering terjadi di sekitar kita itu seperti yang pertama itu ada tawuran yang terjadi di mana-mana, demo oleh mahasiswa, seks bebas, penyalahgunaan zat adiktif, dan lain sebagainya. Dan mungkin itu terjadi di sekitar kita yang tanpa kita sadari, biasanya teman kita atau orang yang berada di sekitar kita melakukan hal tersebut. Nah, itu dia pemaparan materi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.